Alhamdulillah rabbil alamin arrahman alamal quran khalaqal insan alamahul bayan asy-syamsu wal qamar bi husban. Allahumma arhamna bil quran, Allahumma arhamna bil quran, Allahumma arhamna bil quran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu itu akhbaraha bi anna rabbaka awqadaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita lanjutkan ayat yang berapa nih Pak? Yang mana lagi? Ini sudah. Hah? Wa qala al-insanu ma laha. Berarti ayat ini lagi. Dan berkatalah manusia, kenapa bumi begini? Apa yang terjadi? Coba kita lihat dulu. Qala al-insanu ma laha. Maka itu topik kita pagi ini, kenapa bumi begini? Baik, kita ambil alur ceritanya begini. Pertama terjadi goncangan. Iza zulzilatil ardu zilzalah. Bergoncang atas bawah, kemudian istilah bihamka diindam. Ya, kayak orang ibu-ibu menampi balik ya kan, ditampi sudah itu diindam, maka keluarlah atanya itu, ya kan? Ini masih ada yang nampi balik ibu. Enggak ada ya. Lalu balik itu langsung saya cuci lah, ya kan? Untuk kalau baginya orang buang, kalau tidak atau makan itu sekali ya. Jadi pas di ayat di indam, ya, maka keluarlah akta baliknya kan. Nah bumi itu digoncang naik, kemudian digoncang, maka keluarlah asqalaha. Apa yang keluar? Wa akhrajatil ardu asqalaha, maka keluarlah isi-isinya. Jadi di waktu bumi ini tergoncang, keluarlah isi-isinya. Apa isinya bumi? Ada dua kemarin. Pertama, kekayaan bumi. Yang kedua, mayat manusia. Maka semuanya keluar. Sehingga manusia yang masih hidup bertanya, kenapa bumi begini? Itu pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan, kenapa bumi bergoncang, kenapa bumi mengeluarkan isi-isinya. Siapa manusia yang bertanya ini? Insya Allah kita tidak masuk di situ. Kalau ada kita pada hari itu, umpamanya, ya, maka kita pun tidak akan bertanya. Kenapa tidak bertanya? Karena Allah bagi tahu gini. Puasa akan ada goncangannya yang hebat, akan ada diindah, kemudian akan keluar isi perut bumi. Kalau seandainya ibu-ibu hidup pada waktu itu, maka ibu tidak akan bertanya lagi. Kenapa? Karena sudah tahu. Tetapi sebenarnya bukan itu. Insan di sini, ya kan? Pertama dia akan bertanya, wa qala al-insanu ma laha. Kata Buya Hamka, ini bahasanya agak, sengaja saya kutip, bahasanya agak Melayu.
Apa halnya bumi maka terjadi begini? Ya, itu enaknya tafsir Buya Hamka karena bahasanya agak Melayu. Ya kan? Kalau Malaysianya apa nih? Apa halnya ini? Nah, ya kan? Jadi kenapa manusia bertanya dalam gugup dan bingung? Sedang dia lupa saja kemarin lah tabang gua aja keluar ternyata 5,3. Oh lah 2 hari ya, betul ya. Hari kau bagi berapa? Di atas. Wallahu a'lam, ya kan? Nah, jadi bertanya-tanya manusia dalam keadaan gugup dan bingung. Maka itu di sini tidak ada orang Islam di sini. Dalam kalimat al-insanu tidak ada al-islamu al-mu'minu. Yang dalam insan di sini hanya orang-orang yang tidak beriman saja. Kenapa? Karena orang yang beriman sudah tahu, tidak perlu lagi bertanya. Dan juga di waktu mentadabur surat Al-Qari'ah di situ jelas bahwa di hari kiamat orang beriman tidak ada lagi. Karena orang yang beriman sudah diwafatkan semuanya. Maka itu insya Allah tidak perlu khawatir tentang hari kiamat. Ya kan? Buktinya kemarin mau kiamat 2012, ya kan nggak jadi. Jadi tidak perlulah buat perumahan di atas bukit segala macam karena takut datangnya kiamat tak mungkin. Ya. Kata jalan lain, yang bertanya itu orang yang ingkar. Jadi bisa hanya orang kafir, orang yang ingkar, ya kan? Itu yang hidup pada waktu itu. Al-Muyassar dalam tafsir mengatakan kenapa bumi bergoncang dan bergerak. Ini yang pertanyaannya. Jadi manusia ini bertanya kenapa bumi bergoncang dan bergerak. Hari ini bumi tenang. Tidak merasa kita ya Allah, alhamdulillah bumi tenang sekarang ini ya Allah. Mungkin khusus untuk itu tidak ada kita mengucapkan alhamdulillah. Pernah enggak Bapak Ibu? Khusus seperti kita selesai makan, perut kenyang, selalu sampai kali alhamdulillah. Alhamdulillah habis makan. Tapi ada enggak ya Allah, alhamdulillah bumi masih kau tenangkan. Pernah enggak kita begitu? Enggak. Cuma alhamdulillah ada kan? Malah. Maka itu kadang-kadang perlu juga disebut alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Jadi alhamdulillah itu atas segala sesuatu. Tapi kalau mau dikhususkan, malah pernah saya tanya Bapak Ibu, bersyukur atas jadi manusia saja ada yang tidak? Kan banyak ini ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada manusia. Amin jadi manusia saja kadang-kadang tidak bersyukur. Pamannya alhamdulillah ya Allah, Engkau ciptakan saya jadi manusia. Untuk tidak jadi monyet, ya kan? Begitu dah. Ya, maka itu kenapa bumi bergoncang dan bergerak yang sekarang sedang tenang-tenang saja. Biasanya ketenangan bumi ini baru terasa manfaatnya ketika ada goncangan. Kalau ada goncangan baru terasa nikmatnya bumi yang tenang. Sama lah kita sehat ini. Tidak terasa manfaatnya sehat kecuali kalau sudah sakit. Maka itu kata-kata mala'a di sini itu ada kebingungan, ada gugup, ada heran, ada terkejut. Jadi manusia itu terkejut waktu itu sebelum itu belum pernah terjadi. Jadi goncangan yang zulzilatil ardu zilzalaha itu belum pernah terjadi. Gempa yang sekarang kan baru gempa satu tumpak. Kalau Islamnya Hamka kan satu kawasan, satu tempat, ya kan? Di Padang gempa, pesisir, mungkin Mentawai, ya kan? Ternyata Bukit Tinggi tidak ada pengaruhnya. Gempa yang Kubu tidak ada pengaruhnya, hanya di kawasan. Tapi pada waktu sekarang ini goncangannya seluruh bumi. Jadi yang digoncang itu bukan bagian-bagian tertentu, tapi seluruh bumi ini digoncang oleh Allah, oleh poros bumi itu betul yang digoncang. Maka seluruh belahan bumi itu bergoncang dahsyat. Iza zulzilatul ardu
zilzalaha. Jadi orang yang masih berada di bumi pada waktu itu dia bertanya, kenapa ini? Kenapa begini? Ya kan? Nah, maka dari itu manusia ingat bahwa suatu hari akan berada di posisi bumi yang bergoncang. Tapi goncangannya bukan gempa yang skala-skala seperti itu. Ya, ini mungkin tidak bisa dihitung lagi berapa skalanya. Menurut Tafsir Al-Mawardi mengatakan ketika gempa, orang beriman tidak heran kalau ada, tapi orang tidak berimannya heran. Makanya sekarang kita gempa sekarang ini tidak perlulah kita heran. Karena la taroka syai'un illa bi'iznillah. Tapi sayangnya saya lihat kemarin gempa itu hanya sampai paling tinggi kedalaman sekian, skalanya sekian, selesai. Potensi atau tidak potensi tsunami. Jarang ilmuwan yang mengkaitkan ini bi'iznillah. Maka itu jangan ilmu kita hanya ilmu dunia. Iya kan? Dengan ilmu dunia. Harusnya di waktu terjadi goncangan, karena itu adalah izin Allah, ini orang beriman. Maka responnya orang yang beriman itu pertama istighfar. Maka kalau juga goncangan itu baca istighfar. Astagfirullah. Masih ingat kajian yang memberatkan bumi? Apa? Sudahlah jadi pun dakwah. Alesek itu kita sudah berada di atas bumi yang tenang, banyak telah berbuat dosa. Jadi dosa-dosa itu membuat bumi ini berat. Untuk meringankan beban bumi itu, maka perbanyak istighfar. Jadi orang-orang yang beristighfar itulah yang menyebabkan bumi ini tenang. Dengan melalui istighfar itulah Allah jadikan bumi ini. Padahal bumi itu sebenarnya adalah menahan hati sebenarnya. Pokoknya itu tetangga sebenarnya berbuat maksiat. Buat perasaan bapaknya. Bayi depanku. Ada seperti itu. Iya kan? Orang berpikir berbuat maksiat ini berzina, berjudi, mabuk dan itu. Kadang sampai jam 1 malam Pak bunyinya musiknya. Orang kalau orang istirahat, besok pagi kado ini. Mereka jatuh malam itu dari pangan. Ya kan? Jadi bumi itu seperti itu sebenarnya Pak. Menahan diri dia untuk menghantam, menggoyang bumi ini. Tapi karena izin Allah belum ada ya, dia tenang-tenang saja. Nah maka itu kalau bergoncang biiznillah. Iya kan? Makanya ada kalau di pas sekarang ini kan banyak itu. Ada satu tempat digoncang selesai habis. Ya kan? Sumatera Barat namanya Kota Padang 2009, Aceh dan sekitarnya 2004 namanya. Donggala kemarin, apa lagi? Ya kan? Kan ada yang macam-macam. Jadi bumi itu ini beda itu mau mati ya? Mati kan? Menurut kita. Tapi kalau Allah perintah bergerak dia. Kok kalau kan tanah Pak? Karena belum pernah ada perintah. Kalau ada perintah untuk robohnya Pak. Ya kan? Jadi jangan dikira ini beda mati. Bagi Allah tidak ada bedanya yang mati. Semuanya mendengarkan. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Berarti semuanya makhluk ini bertasbih kepada Allah. Cuma bahasa bertasbihnya beda-beda. Itu kalau terdengar itu enggakku subhanallah, subhanallah. Dia enggak ragu lah bukan. Padahal Allah sudah mengatakan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma. Taubat zikir. Ya kan? Makanya Allah berzikrillah tatma'innul qulub. Kemudian apa lagi berdoa. Jadi kalau teringat ada goncangan, yang teringat Allah. Yang teringat itu Allah. Nyambung dia Pak, cepat koneknya kepada Allah. Coba bayangkan Umar bin Abdul Aziz di waktu naik jenjang kayunya, oleh jenjangnya yang teringat oleh Allah di ayat dia zalzalah. Ayat ini langsung yang teringat oleh dia. Beginilah goncangan, ya kan? Naik ke jenjang kayu,
Ya kan, goyangnya kayu itu Pak, langsung di pikirannya iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bapak Ibu kita lanjutkan. Manusia, di sini orang-orang kafir bertanya ini kenapa? Orang mukmin tidak akan bertanya, ya kan? Bumi bergoncang, bumi mengeluarkan isinya. Ini kemarin, ya kan? Kalau bergoncang, dikeluarkan isinya, maka bumi berbicara. Supaya nyambung logikanya sedikit tentang bumi berbicara ini. Sekarang saja Pak, mulut tidak berbicara, tangan yang berbicara, ya kan? Apa tangan berbicara, ya kan? Mulutnya dia jelak banget sebelum api tidak salah, berarti pakai masker masih sama ya. Tapi tangannya yang berbicara hari ini kan, mana-mana dikirimnya Pak semuanya. Kira-kira seperti itu. Bumi tidak punya lidah, tapi dia berbicara. Di waktu manusia bertanya, bumi bergoncang, lalu mengeluarkan isinya. Manusia yang masih hidup, orang-orang kafir pada waktu itu bertanya, hei bumi, kenapa bumi begini? Kenapa bumi begini? Kenapa bumi begini? Lalu bumi menjawabnya, akhbaraka. Kita lihat apa di sini katanya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraka. Pada waktu itu yauma idzin tuhadditsu akhbaraka. Bumi bergoncang, mengeluarkan isi perutnya, dan manusia yang masih hidup bertanya, kenapa bumi begini? Lalu bumi menjawab langsung, apa, kenapa bumi begitu? Nah, pagi ini kita tambah satu ayat lagi. Hari itu bumi akan menceritakan sendiri tentang dirinya. Kalau kemarin itu mengeluarkan beban-beban beratnya, asqalaha. Sekarang dia bercerita, dia curhat. Biasanya kalau Allah mau terpendam, perasaan tertekan selama ini pas dia keluar. Ingat enggak rasanya? Hah? Ringan enggak? Aku orang aku kalau ngambil di bumi mah. Nah, bahwa bisa jadi curahkan, artinya tanahnya. Jadi bumi itu, ya kan, dia akan curhat, Pak. Dia akan sampaikan semuanya, ya kan? Meski tanpa lidah, tapi semua akan diceritakan, ya kan? Jadi pada waktu itu manusia pun sedang merasakan bagaimana hebatnya, ya kan? Dunia lama akan dihancurkan pada waktu itu. Nah, kata Bumi Al-Jalalain mengatakan dengan biasa, bumi bercerita tentang semua amal, baik ataupun buruk manusia. Ini nanti akan diceritakan pagi hari Kamis tanggal 19 November jam sekian, detik sekian. Ini terjadi di Masjid Al-Himah. Itu ada ceritanya nanti, ya kan? Cuman sayangnya waktu itu tidak boleh tidak mengenalnya cerita. Tapi Allah akan bumi akan ceritakan semuanya. Maka itu kira-kira kalau mau berbuat maksiat supaya tidak diceritakan oleh bumi, maka carilah tempat yang tidak diketahui oleh bumi. Jadi kalau mau bermaksiat juga Pak, carilah tempat yang tidak diketahui oleh bumi. Selama masih tinggal di bumi, samalah kamera CCTV. Ini kalau nanti terjadi sesuatu di sini, kemalingan, bisa dicek lah Pak. Hari itu jam berapa, menit berapa, detik berapa, apa saja yang dilakukannya, berapa kali dia bolak-balik, bagaimana cara dia mengambilnya, untuk rekam semuanya. Boleh nggak kita sambungkan seperti itu bumi? Bumi akan bergoncang, bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Manusia bertanya, kenapa bumi begini? Maka ayat yang keempat, bumi bercerita tentang ceritanya. Apa cerita bumi? Perbuatan baik manusia dan perbuatan buruk manusia. Maka itu ayat yang keempat memberikan jawaban tentang peristiwa bumi. Apakah manusia hidup di bumi bertauhid, beramal soleh, sujud atau tidak, semuanya akan dibicarakan oleh bumi. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan, kepada siapa bumi bercerita?
Pertama, bumi itu bercerita tentang kebaikan dan keburukan manusia dan kepada manusia dan semua makhluk pada waktu itu. Jadi diceritakanlah semuanya. Inilah perangai, inilah perangai. Maka itu kalau bisa Bapak Ibu, apa yang kita miliki, ya kan? Maka dia akan bercerita semuanya. Ini juga akan bercerita. Ini ada digunakan untuk ceramah, ada juga digunakan untuk karaoke kan? Benar tak? Untuk karaoke, untuk organ sampai semalam suntuk, nah dia bercerita, ya Allah, saya dulu digunakan oleh bulan tanggal itu hari itu sampai subuh, untuk subuh ada, maka waktu subuh itulah saya istirahat katanya. Jadi mik ini pun akan bercerita. Kendaraan yang kita bawa juga akan bercerita. Jadi kalau lagi sepeda nih, bawa sepeda konseling supaya ceritanya dimulai di masjid, ya kan? Kalau mau pergi kemana-mana bawa, kan ada ayat ya, khuzu sinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang terbaik, perhiasanmu terbaik setiap datang ke masjid. Kalau kita mau kecilkan makna masjid di situ ya masjid bangunan. Tapi kalau kita mau besarkan, masjid adalah tempat sujud. Jadi waktu kita mau sujud, mau datang kepada Allah, pakai pakaian yang terbaik dan pakaian itu akan bercerita. Iya kan? Pakaian itu akan bercerita. Masker ini nanti mudah-mudahan dia bercerita. Saya di bawah sujud. Jadi tidak perlu lagi berpikir, oh, tidak sah sholat pakai masker. Itu tidak cerita lagi. Sedunia ulama sudah mengatakan tidak perlu diceritakan tentang itu. Masker itu akan bercerita. Saya di bawah sujud. Kalau mau mendalami kaji itu, semuanya tidak ada nanti. Ini karpet tidak ada, keramik juga tidak ada. Karena masa Nabi tempat sujud apa? Terhalang ini tempat sujud kita oleh karpet. Karena sujud Nabi dulu tanah berpasir, pakai pelepah kurma, ya kan? Maka itu tidak usahlah dikaji perbedaan antara pemahaman tentang, sudah selesai itu. Sudah banyak ulama sedunia membahas tentang itu. Ya karena kita tidak ulama ya sudahlah, ya kan? Yang pakai masker silakan pakai masker. Kemudian dia cerita ke semua makhluk, terutama manusia. Bumi bahagia. Tahan ini mencari perangai manusia. Ini nyukanuanlah unek-uneknya seluruhnya. Dia ceritakan semua unek-uneknya. Ditanggung oleh bumi yang sudah ada semenjak Nabi Adam sampai manusia terakhir. Ceritakan oleh bumi. Maka tidak ada satupun tempat di bumi ini yang bisa kita bersembunyi. Bapak Ibu yang dimuliakan, bumi menjadi saksi. Karena dia bercerita, ya kan? Tentang kebaikan manusia, bumi menjadi saksi. Tentang keburukan manusia, bumi menjadi saksi. Maka itu tercatat detail, jamnya, detiknya, harinya, semuanya, ya kan? Maka itu semua yang terjadi itu pasti sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu siapa yang memerintahkan bumi seperti ini? Supaya mudah kembali bergoncang. Lalu keluar isinya, manusia bertanya-tanya kenapa bumi begini. Lalu bumi bercerita tentang unek-uneknya. Siapa yang memerintahkan bumi itu bercerita? Allah lah yang memerintahkan. Bi anna rabbaka awhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan. Apa yang diperintah oleh Allah kepada bumi? Supaya bumi itu bergoncang, bumi itu mengeluarkan isinya, lalu bumi itu bercerita tentang diri manusia. Kalau begitu siapa yang memerintahkan? Ini jelas ada sebabnya. Bi anna rabbaka awhalaha. Sesungguhnya bumi berbicara, bumi bercerita, mengkabarkan karena itu semua adalah auha. Allah lah yang memerintahkan bumi itu berbicara. Nah, untung nggak gini gadgetnya Pak. Kalau gini
sedang berbuat maksiat lalu bumi berbicara. Yo masyanu manu. Ya kan? Tapi akan ada masanya manusia semua terjadi dalam ketentuan Allah, batasnya sudah jelas, berapa kebanyakan rezeki sedikit, qadarnya sudah ada, bilangan dunia sudah ada, bilangan bumi juga sudah ada batasnya. Maka sesungguhnya pada waktu itu yang berlaku adalah perintah Allah. Kenapa sekarang bumi diam? Kenapa bumi tenang hari ini? Kenapa kita masih adem-adem di bumi? Karena Allah belum perintahkan bumi ini bergoncang. Allah belum perintahkan bumi ini untuk mengeluarkan isi-isinya. Allah belum perintahkan hari ini bumi itu berbicara tentang unek-uneknya. Maka itu kita patut bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini patut kita membacakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Allah memerintah bumi itu bergoncang, rusak, hancur dan runtuh, kemudian mengeluarkan isi yang terpendam di dalamnya. Maka dari itu yang penting bagi kita adalah di waktu terjadi, maka kita diceritakan dalam kondisi berbuat baik yang banyak. Maka itu tebarlah kebaikan-kebaikan di bumi. Makanya kalau kita lihat kebiasaan, ini sebenarnya bukan kebiasaan, tapi memang sunnahnya begitu. Kalau ada sholat sunat setelah sholat wajib, setelah berzikir, berdoa, kemudian disunahkan untuk pindah tempat untuk sholat sunat. Satu di antaranya karena bumi akan bercerita tentang kebaikan kita. Maka itu, tapi ini terlalu ekstrim mana? Ya, nah, sudah selesai sholat itu sampai kedua, dan di waktu sholat itu nanti Allah ini akan bercerita. Ya kan? Nah, itu kecil orang itu pelanggan lo jemaah kalimah. Ya. Baik Bapak Ibu, itu materi kajian kita pagi ini baru sampai ayat berapa ini? Ayat 5. Insya Allah kita lanjutkan ayat yang ke-6. Tapi saya inginkan berarti sampai ayat 5 sudah hafal, itu minimal. Ya kan? Kita ulang sedikit. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Berarti sampai di sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Insyaallah kita lanjutkan ayat 6. Ya, mudah-mudahan minggu depan bisa selesai satu surat. Itu surat Al-Zalzalah. Nanti kita lanjutkan surat yang lain. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.